Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Omar dari strategiproperti.com. Salam sukses buat kita semua. Ya, semoga bisnis properti yang Anda jalankan berjalan dengan baik dan sukses. Dan kali ini ketemu lagi dengan saya untuk kita bahas nih tentang formula penghasilan seorang broker, seorang agent lah ya, jangan broker, agent properti. Kenapa kita bahas hal ini? Kenapa kita bahas penghasilan seorang agent properti? Ini untuk agar sebagai seorang agent kita memiliki target, kita memiliki langkah-langkah terukur, kita memiliki early warning. Early warning itu peringatan ya, artinya kalau bulan ini belum closing tuh early warning tuh berarti ada yang salah gitu ya. Kemudian kita bisa meningkatkan, karena kita bisa mengukur maka kita bisa meningkatkan. Nah, ini kata kunci nih. Ketika kita bisa mengukur maka kita bisa meningkatkan. Inilah makanya pada hari ini saya ingin teman-teman tuh punya arah gitu loh. Ketika berjualan properti itu punya arah dan punya target gitu loh. Nah, bagaimana sih caranya menghitung? Pertanyaan nih, bagaimana caranya menghitung penghasilan seorang agent properti? Kalau cari hitungnya sih gampang ya, fee-nya berapa gitu. Cuman ini nanti kita mau bikin sebuah formula supaya nanti teman-teman tuh punya target gitu loh. Berapa listing yang diperlukan, berapa target closingnya, sehingga nanti punya penghasilan yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Oke. Nah, saya udah siapkan ya ininya, hitungannya ya. Nah, di sini formula penghasilan seorang agent properti. Nah, saya ingin teman-teman sekarang ambil kertas ya, ambil pulpen, lalu ajukan pertanyaan ini. Ini kecil ya kayaknya, kecil nggak sih? Kita gedein dikit deh. Ini sebenarnya materi dahsyat ini yang harusnya disampaikan dalam sebuah seminar, tapi saya kasih di webinar ini clue agar teman-teman nanti fokus untuk mengejar target ya targetnya. Nah, ini kita lihat berapa sih penghasilan yang diinginkan, berapa. Example misalkan ya, kita pengen dapat 10 juta. Oke? Kita pengen dapat 10 juta nih. Lalu kita berandai-andai sedikit. Misalkan kita punya listing dengan harga properti 500 juta. Oke, 500 juta nih. Lalu kan fee kita sebagai agent katakanlah 2% ya. Sebenarnya kan ini bisa variatif ya, tergantung dari deal kita dengan pemilik lahan, atau misalnya kalau kita bekerja dengan agent itu berapa share kita dengan kantor brokernya gitu loh. Katakanlah sebagai ini awalan ya 2% lah, kita ambil bulat 2%. Artinya ketika kita menjual properti seharga 500 juta ya, dengan fee sebesar 2%, kita mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan nih gitu. Oke, juta per bulan. Nah, tapi kita berbicara itu transaksi per bulan ya kan, transaksi per bulannya itu satu. Oke, katakan kita menjual 500 juta dengan fee 2%, maka kita mendapatkan angka 1 transaksi per bulan.
Nah, tapi persoalan adalah kita kan punya yang namanya conversion rate. Jadi dari orang listingan yang masuk, ya kan, kemudian prospek yang datang, ya kan, yang ingin membeli rumah listingan kita itu, berapa nih, kita butuh berapa listingan dan berapa prospek supaya kita dapat satu transaksi per bulan. Nah, di sini saya pakai asumsi misalkan ya, conversion rate kita ini 10%. Angkanya dari mana? Ya, ini angka ini tentunya nanti dari teman-teman sendiri yang meng-create dari pengalaman teman-teman nantinya. Misalkan dari sekian listingan ada beberapa prospek, lalu konversi. Nah, conversion rate itu asalnya dari situ gitu. Nah, asumsikanlah, katakan conversion rate kita 10% gitu ya. Ini karena kita kan lagi planning ya. Berarti listing yang diperlukan per tahun, ya, artinya adalah 12 transaksi dong misalnya. Ini 12 transaksi, ya, dibagi 10%. Kenapa 12 transaksi? Karena kita mengalihkan di sini 12 bulan, kita kalikan dengan satu transaksi dibagi dengan conversion rate-nya. Artinya kita butuh listingan selama setahun sebanyak 120 listing. Oke, kita hitung dulu selama setahun gitu. 120 listing, maka kan artinya kan kita butuh listingan 10 listingan per bulan. Ya kan? Lalu di sini kita lihat dari conversion rate-nya, ya, 10 listingan ini, maka kita lihat 10 listingan tadi, ya kan, ini kita bagi dengan conversion rate-nya, maka kita butuh tuh 100 prospek per bulan. Nah, ini kenapa kita bikin hitungan seperti ini, supaya kita dapat angka ini loh. Kita dapat angka ini. Ya, artinya kurang bagus nih. Artinya harus rajin-rajin mendapatkan prospek. Coba kalau kita punya hitungan seperti ini, enak gak sih? Enak banget. Artinya tugas kita adalah per hari kita mencari 4 prospek. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Ya, salah satunya dengan internet marketing. Ya, ingat, join dengan saya di www.internetformula.net. Ini kita kalau udah punya prospek segini, asyik gitu. Nah, terus kita ini gimana juga nih? Kok bisa dapat 120 listing sama nih? Gunakan internet marketing aja. Tapi sih nanti banyak cara ya. Kita nanti beberapa poin ini nih, terutama yang ini, ya kan? Terus ini kita bisa kebut nih. Kita bisa kebut dengan internet marketing gitu loh. Nah, kalau yang ini nanti berbicara tentang copywritingnya, terus kemudian cara kita membawa konsumen itu supaya dia bisa percaya dengan kita gitu. Oke, simple kan? Cari 4 prospek per hari, punya 120 listingan. Tuh, cari 120 listing, punya prospek 4 orang per hari, bisa closing, tercapai tuh 10 juta per bulan. Seperti itu. Nah, ini angka ini nanti teman-teman coba create sendiri, coba teman-teman hitung sendiri, dan itulah yang menjadi goals teman-teman. Oke. Nah, sebelum saya tutup, nanti sih kalau mau minta hitungan ini, silakan aja nanti bergabung dulu di sini nih. Nah, sebelumnya silakan nih, saya punya web ya, strategiproperty.com. Daftarkan email, terus nama dan
nomor handphone yang diutamakan sih yang ada WhatsApp-nya. Diharapkan itu loh, ada WhatsApp-nya supaya nanti kita, atau Telegram lah, nanti kita bisa bikin grup supaya kita bisa sharing. Tapi yang paling utama adalah email ya. Emailnya diisi. Nanti beberapa hari ke depan saya rapikan dulu tadi hitungannya. Nanti saya share. Oke, jangan sampai ketinggalan. Daftar sekarang juga. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau nanti punya pengalaman dari apa yang saya share ini, jangan lupa berbagi ke teman-teman yang lain dan juga traktir saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke? Terima kasih. Bye-bye.